AS sedang dalam gejolak pemogokan dan pemecatan. Dalam beberapa hari terakhir, masalah utama di Amerika Serikat sangatlah menonjol, yaitu pemogokan dan pemecatan. Mogok massal yang melanda berbagai industri di AS meluas ke layanan kesehatan. Puluhan ribu perawat hingga pekerja sanitasi mogok dan berdemo menuntut tak hanya kenaikan upah, tetapi juga perbaikan kondisi kerja, yang belakangan memaksa banyak pekerja sektor tersebut bekerja ekstra keras. Akibat tingginya inflasi, kekurangan tenaga kerja, serta masalah distribusi yang tidak merata, sejumlah industri di Amerika Serikat seperti Hollywood, manufaktur, dan perawatan kesehatan telah menghadapi pemogokan massal sepanjang tahun ini, yang berdampak negatif pada ekonomi negeri Paman Sam. Pada awal bulan Mei, Asosiasi Penulis Amerika Serikat mulai melakukan pemogokan karena negosiasi dengan aliansi produser film dan televisi Amerika Serikat telah gagal total. Mereka meminta perusahaan-perusahaan film dan televisi besar meningkatkan gaji penulis dan pembagian pendapatan sisa di platform streaming, serta meminta aliansi produser film dan televisi AS mengusulkan perlindungan bagi penggunaan kecerdasan buatan AI. Kemudian pada pertengahan bulan Juli, Serikat Aktor Amerika Serikat dengan lebih dari 160.000 anggota bergabung dalam pemogokan penulis, menciptakan gelombang pemogokan industri film terbesar dalam 63 tahun terakhir di perfilman Hollywood. Akibatnya, sebagian besar produksi film dan televisi terhenti. Diperkirakan kerugian yang diakibatkan oleh pemogokan kolektif penulis dan aktor ini telah melebihi 10 miliar dolar. Sedangkan pada pertengahan September, karena terdapat ketidaksepakatan dalam perundingan antara pekerja dan pengusaha, Federasi Pekerja Otomotif AS mengadakan pemogokan massal terhadap General Motors, Ford, dan Stellantis, sebuah perusahaan manufaktur otomotif multinasional yang dibentuk dari penggabungan konglomerat Italia Amerika Fiat Chrysler Automobiles dan PSA Group Prancis. Menurut laporan terbaru dari perusahaan konsultan ekonomi Anderson Economic Group, pada tanggal 29 September, pemogokan pekerja otomotif AS telah menyebabkan kerugian 4 miliar dolar. Jika pemogokan terus berlanjut, maka bisa dipastikan kerugian terkait akan terus meningkat dengan cepat. Pada tanggal 4 Oktober, lebih dari 75.000 tenaga medis dari Aliansi Serikat Perawatan Kesehatan Kaiser Permanente, lembaga perawatan medis swasta terbesar di AS, melakukan pemogokan. Pemogokan ini melibatkan banyak fasilitas di berbagai wilayah dan menjadi pemogokan sistem perawatan kesehatan terbesar dalam sejarah AS. Menurut laporan media AS, hingga tanggal 4 Oktober, sekitar 453.000 orang telah berpartisipasi dalam 312 pemogokan di seluruh negeri pada tahun ini. Sebagian pakar ekonomi dunia mengungkapkan bahwa meningkatnya pemogokan di negeri bersimbol elang botak saat ini mencerminkan masalah mendasar dalam berbagai bidang seperti sosial dan ekonomi. Pertama-tama, ketidaksetaraan ekonomi yang terus meningkat menjadi masalah sosial yang sangat serius di AS. Meskipun AS adalah ekonomi terbesar di dunia, namun ada kesenjangan besar dalam pendapatan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat. Kelompok menengah, terutama pekerja buruh, merasakan dampak ekonomi yang sangat rendah, sementara kelompok kapitalis 1% yang paling kaya justru mendapatkan manfaat ekonomi terbesar. Kedua, berbagai sektor ekonomi seperti transportasi, manufaktur perawatan kesehatan, dan hiburan di AS dijalankan oleh sektor swasta yang berfokus pada keuntungan, yang semakin meningkatkan ketidakpuasan di kalangan kelompok menengah yang merupakan mayoritas populasi. Akan tetapi, kelompok menengah ini juga menghadapi kesulitan dan tantangan yang sangat besar dalam mempertahankan hak-hak individu mereka. Di sisi lain, pada tanggal 3 Oktober, Dewan Perwakilan Rakyat AS memberikan suara bulat untuk memecat Ketua DPR dari Partai Republik, Kevin McCarthy. McCarthy menjadi Ketua DPR pertama dalam sejarah AS
yang dipecat dengan suara bulat oleh anggota-anggota dewan yang sedang menjabat. Dengan turunnya McCarthy, perselisihan antara Partai Demokrat dan Partai Republik, serta faksi-faksi dalam partai masing-masing, akan semakin memburuk. Hal ini akan lebih menghancurkan politik AS dan memperdalam keretakan dalam masyarakat AS. Dengan kata lain, pemecatan McCarthy mencerminkan masalah serius dalam politik AS dan ketidakmampuan sistem politik Presiden Biden. Pemecahan politik yang tinggi dan kekuatan politik ekstrim yang semakin menguat telah menjadi realitas politik negara ini, yang juga mencerminkan kekurangan fatal dalam sistem Kongres AS yang ada saat ini. Selanjutnya, pencarian pengganti ketua DPR dari Partai Republik yang cocok akan menjadi semakin sulit. Sementara anggota Partai Republik tidak akan menerima anggota Partai Demokrat sebagai ketua DPR baru AS. Kesulitan dalam pemilihan ketua DPR akan semakin memperdalam konflik, pertentangan, dan perpecahan yang sudah ada dalam politik AS. Tindakan politik semacam ini akan lebih merusak dan sulit untuk berfungsi dalam banyak isu yang menjadi perhatian masyarakat. Selain itu, pemecatan McCarthy juga mencerminkan krisis keuangan yang semakin parah di AS. Pada akhir September tahun ini, total utang nasional AS telah melebihi 33 triliun dolar. Jika tidak ada penghentian atau pemotongan pengeluaran pemerintah seenaknya, pengurangan defisit anggaran, atau pengurangan ukuran utang, maka beban keuangan Amerika Serikat akan menjadi semakin berat. Utang akan terus menggunung, sehingga resiko kebangkrutan utang akan meningkat, menyebabkan penjualan terus-menerus dalam pasar utang, kenaikan suku bunga obligasi pemerintah, dan akhirnya memicu kehancuran pasar utang dan krisis keuangan global. Namun, Washington yang kebiasaan menghabiskan uang semaunya, pemotongan pengeluaran pemerintah pasti akan mengurangi kesejahteraan sosial dan menimbulkan ketidakpuasan di antara pemilih. Dari pemogokan besar-besaran yang sedang terjadi di berbagai sektor di AS, hingga pemecatan ketua DPR, ketidakstabilan politik dan sosial AS akan terus berdampak negatif pada ekonominya. Pemogokan di berbagai sektor ekonomi pasti akan membuat ekonomi nasional AS berada dalam kekacauan besar. Sementara pembagian kekuatan politik dalam pemikiran ekonomi antara Partai Demokrat dan Partai Republik semakin membingungkan. Washington terus mencetak dolar dan melanggar batas utang saat ini. Akibatnya, kantor pemerintah Amerika ditutup, akan terus terjadi. Semuanya ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah AS untuk mengatur ekonomi nasional. Ketidakmampuan pemerintah semakin meningkatkan kekhawatiran masyarakatnya dan negara-negara lain terhadap ekonomi AS di masa depan. Menurut data Biro Statistik Tenaga Kerja AS, hingga Agustus tahun ini, hampir 309.000 pekerja terlibat dalam penghentian kerja. Data tersebut menempatkan 2023 di jalur yang menjadi tahun yang paling sering terjadi pemogokan kerja sejak 2019. Di samping itu, kebijakan luar negeri AS juga sedang menghambat pemulihan ekonominya. Sejumlah besar dana tidak digunakan untuk menyelesaikan masalah internal mereka sendiri, melainkan digunakan untuk terus mendukung perang di Ukraina, yang berakibat semakin memperburuk masalah ekonomi Amerika Serikat saat ini. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!